ini tema sekolah minggu kita adalah Aku Mau Hidup Untuk Yesus. Adapun Alkitabnya adalah Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Oke, gimana Kak Angel? Kita mau nyanyi aja dulu kali ya. Kita awali dengan nyanyi. Apa ya Kak Angel ya? Lagu apa ya? Kita nyanyi lagu Mari Angkat Tangan Sama dari Terbit Matahari. Terbit Matahari. Oke, adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyi Mari Angkat Tangan dan dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Musik. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangun kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau jaga sertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita habis berdoa. Sekarang kakak mau tanya sama Kak Ayu nih. Hari ini hati Kak Ayu gimana? Hati Kak Ayu senang dong Kak Angel. Senang karena apa Kak? Karena Tuhan Yesus sudah tolong Kak Ayu, Kak Angel, dan juga adik-adik di rumah. Nah karena itu kita akan nyanyi 2 lagu, Duduk Senang, Berjalan Senang, dan Aku Istimewa. Musik!
Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus yang bunyinya, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak mencarinya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanalah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya." Hari lepas hari. Amin. Nikodemus adalah seorang Farisi yang sehari-hari melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus juga adalah seorang cendekiawan, anggota Majelis Sanhedrin atau Mahkamah Agama, dan anggota Dewan Penasihat yang sangat berpengaruh di Yerusalem. Dengan kedudukannya yang penting, terpandang dalam tatanan hidup beragama dan strata sosial bermasyarakat, Nikodemus telah melihat mujizat yang dilakukan Yesus dan telah mendengar ajaran Yesus. Dia percaya bahwa Yesus benar-benar seorang guru yang diutus Allah. Nikodemus ingin bertemu Yesus dan bercakap-cakap dengannya. Pada waktu malam, ia datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Apakah dia dapat masuk kembali ke dalam kandungan ibunya? Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak berbicara tentang dilahirkan menjadi bayi kembali. Yesus membicarakan hal yang berbeda. Tapi Yesus tidak berbicara tentang kelahiran secara fisik. Dia berbicara tentang kelahiran rohani. Yesus berkata
bahwa seseorang harus dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk membayar dosa-dosa kita. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Hai, halo anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu Pendeta baru saja membaca Alkitab nih, dan juga membaca buku yang lain. Karena Ibu Pendeta sedang mempelajari firman Tuhan dari Alkitab dan juga membaca di buku yang lain, di mana dari buku yang lain Ibu juga mendapat tambahan bagaimana memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Anak-anak, kita sampai dalam pesan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampai di dalam pesan firman Tuhan yang akan kami dengar. Mari Tuhan, kuasai hati akal dan pendengaran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini yang sudah dibacakan oleh teman kalian diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Anak-anak, cerita yang baru saja kalian saksikan dan juga yang kalian dengar, di situ ada percakapan antara Nikodemus dan Yesus Kristus. Nah, di dalam percakapan mereka ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Nikodemus dan juga jawaban yang Tuhan Yesus berikan sebagai pertanyaan yang diungkapkan oleh Nikodemus, apa yang ada dalam hatinya, apa yang ingin diketahuinya. Anak-anak yang terkasih, siapa sih Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Tugas Nikodemus adalah mendidik atau mengajar umat untuk melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Karena dia adalah seorang pendidik, artinya dia punya pengetahuan yang tinggi, dia banyak ilmu, dia pandai, segala hal banyak dia ketahui. Tapi meskipun Nikodemus adalah seorang pendidik, banyak pengetahuan yang dia miliki, dia juga mau terus belajar. Kemana dia belajar? Seperti percakapan tadi, di mana ada pertanyaan yang tidak diketahui Nikodemus ditanyakan kepada Yesus. Artinya, Tuhan Yesuslah tempat di mana dia bertanya, dan Tuhan Yesuslah tempat di mana akan selalu ada jawaban di setiap pertanyaan Nikodemus. Artinya Tuhan Yesus hebat. Dikatakan di ayat yang ketiga dalam pembacaan Alkitab tadi, Nikodemus menyebut Tuhan Yesus Rabi atau guru. Tuhan Yesus juga mengajar supaya kita semua melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini lewat Nikodemus. Kita diajak Nikodemus untuk mau terus belajar dan belajar. Ibu Pendeta tadi pun terus belajar sampai hari ini, sampai nanti, sampai kapanpun. Tapi belajarnya bukan hanya lewat buku, belajarnya bukan hanya membuka Alkitab, bukan hanya membuka buku, tetapi belajar juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya anak-anak, pesan firman Tuhan ini membawa kita untuk mari kita juga terus belajar. Belajar berbagi jajan, belajar memberi makanan kepada teman-teman. Jangan biarkan kita sendiri makan, tapi teman-teman yang lain cuma bisa melihat. Juga selain itu, kita bisa membantu orang tua di rumah, membantu menjaga adik. Kita juga sedang belajar untuk membantu orang tua. Kita juga diajak untuk belajar saling menolong,
menolong kakek dan nenek di rumah menyiram tanaman misalnya, dan banyak hal yang lain di dalam kehidupan kita untuk bisa kita lakukan. Juga jangan lupa Tuhan Yesus pun menginginkan kita belajar untuk saling mengampuni atau memaafkan. Kalau ada teman kita yang waktu kita jatuh dia cuma bisa tertawa terbahak-bahak, padahal tidak boleh ya. Kalau ada kita yang jatuh atau teman kita yang jatuh lalu kita menertawakan, kita mau bantu dia berdiri atau mau tolong dia, tidak boleh ditertawakan, kasihan kan teman. Nah selain itu kita juga diajak untuk belajar saling sabar, saling terus bersukacita antara kita dengan teman-teman yang lain. Teruslah belajar melalui apa yang kita dapatkan. Ingat, belajar bukan hanya membuka buku, mengerjakan tugas, membuka Alkitab, tetapi kita mau melakukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk membuktikannya, untuk menunjukkan bahwa kita mau hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau hidup untuk Tuhan Yesus, mari kita terus mau belajar dan belajar seperti Nikodemus dan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Belajar lewat membaca buku, membaca Alkitab, belajarnya juga lewat kehidupan sehari-hari yang langsung kita tunjukkan. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang hebat, yang berkuasa, yang tahu segalanya apa yang ada di dalam kehidupan kami, terutama dalam segala hal untuk kebenaran, untuk kebaikan. Tuhan Yesus selalu mengajarkannya, dan kami anak-anak-Mu juga ingin selalu mendengarkan, memahami dan melakukannya. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang boleh membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mau selalu hidup untuk Engkau saja. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah dunia dan negara Indonesia di mana pandemi COVID-19 masih melanda. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami memberikan pertolongan sehingga pemerintah dunia dan Indonesia terus berupaya menangani pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan kami yang juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Diberkatilah seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja Kalimantan Evangelis. Begitu banyak upaya dan program kegiatan yang kami atau yang gereja lakukan supaya orang-orang untuk percaya kepada Tuhan terus dikuatkan, terus dihibur, terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan pakai gereja untuk jadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan tenaga medis dalam pengabdian mereka, memberi kebaikan bagi tubuh yang lemah, yang terbatas, yang juga karena terinfeksi COVID-19. Diberikanlah kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka tetap memberi diri mereka untuk melayani Tuhan lewat bagian mereka dari segi kesehatan. Kami juga mau serahkan seluruh kakak-kakak sekolah minggu, juga kakak-kakak yang bekerja dalam tim multimedia. Mari ya Tuhan, berkati kami supaya kami terus bersukacita, terus bersemangat melayani anak-anak-Mu dalam ibadah sekolah minggu online. Kami percaya apa yang kami lakukan dengan hati sebagai hamba, Tuhan berkati dan tidak pernah sia-sia. Kami semua boleh Tuhan berkati. Kami juga mau serahkan semua anak-anak yang kami cintai. Kakak-kakak sekolah minggu rindu untuk bisa bertatap muka dengan anak-anak. Tetapi pandemi COVID-19 membatasi itu semua. Ya Tuhan, diberkatilah anak-anak yang kami sayangi, yang tetap belajar dan beribadah dari rumah. Berikan sukacita, berikan semangat meskipun mereka ada di rumah. Berikan mereka kebahagiaan sehingga mereka juga tetap mengikuti pembelajaran
dan ibadah sekolah minggu online ini dengan baik dalam kesungguhan. Kami juga mau serahkan orang tua yang turut mendukung sehingga ibadah sekolah minggu online ini boleh lancar kami sama-sama lakukan. Berikan kekreatifan pada kami semua di bagian kami masing-masing, juga orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan, dan kami bersama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sekali lagi teman-teman, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang untuk merespon firman Tuhan kita tadi, kita akan menyanyi lagu "Do Itulah Dosamu". Musik. uang adik-adik ke dalam amplop, dan di depan amplop ditulis ya, jangan lupa adik-adik nama dan lingkungannya. Tulis juga kalimat persembahan sekolah minggu. Nah, setelah itu diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggu, atau juga bisa dilakukan dengan transfernya ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Oke adik-adik, untuk sebelum kita memberikan persembahan, sebelum kita nyanyi lagu persembahan, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu itu diam di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Nah, pasti adik-adik juga sukacita. Kita sekarang akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Musik kakak. Sampai dalam doa di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita datang kepada Tuhan dalam doa, bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Kami percaya kami semua diberkati, baik itu anak-anak, baik itu kakak-kakak sekolah minggu, juga orang tua, atau siapapun kami yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan. Biarkan sukacita semangat selalu ada di hati kami, dalam kehidupan kami, selama-lamanya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika kita bertobat, mengakui semua dosa-dosa kita, dan mengaku percaya kepadanya. Dan minta lagi ya untuk tinggal di dalam hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru yang hidup dan tinggal di dalam Yesus. Mintalah agar Roh Kudus menuntun dan menolong kita dalam kebenaran, sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi yang bukan hanya sekedar mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu saling mengasihi, saling memaafkan, suka berdamai, bersukacita, sabar, rendah hati, ramah, dan segala sesuatu yang benar. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik, ketemu lagi nih sama Kak Titin di aktivitas. Nah, hari ini kakak akan membuat sebuah aktivitas. Di sini kakak membuat aktivitas seperti ini. Nah, karena tema kita tentang aku mau hidup untuk Yesus, jadi kakak bikinkan seperti ini. Nah, jadi apa aja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan? Yang pertama, di sini kakak gunakan ada pulpen, juga ada yang bisa pakai pensil, ada juga spidol, ada kakak pakai dua warna, yaitu ada warna hitam, ada warna merah. Lalu juga tak lupa kakak pakai lem. Nah, lalu gunting dan kertas. Kertasnya di sini kakak pakai warna kuning, ungu, dan pink. Adik-adik bisa pastikan loh, bisa warna pink, biru, dan lainnya. Nah, di sini kakak mau bikin pertama. Nah, ini ada gambar anak-anaknya. Nah, gambar anak-anaknya ini kakak bikin banyak nih adik-adik, saling seperti rantai ya, kakak bikin. Nah, itu bagaimana sih cara bikinnya? Berikut kakak berikan contohnya. Pertama kakak bikin dulu pola seperti ini,
satu aja dulu polanya. Lalu nanti adik-adik bisa bikin polanya di kertas seperti ini. Adik-adik bisa bikin polanya pakai pensil seperti ini, kakak contohkan. Nah, adik-adik bisa minta tolong mamahnya atau kakaknya untuk membuat polanya. Bikin polanya di kertas. Lalu nanti adik-adik sambung di sebelahnya. Sambung ke sebelahnya. Terus dituliskan, digambarkan sesuai dengan polanya sampai ujung kertasnya. Nah ya, kalau sudah berantai seperti ini, adik-adik tinggal mengguntingnya saja. Nah, mengguntingnya sesuai pola ya, jadi hati-hati. Nah, seperti ini, mengguntingnya pelan-pelan saja. Adik-adik bisa meminta tolong kakaknya untuk mengguntingkan sesuai dengan pola agar rapi. Nanti adik-adik bisa menggambarnya menggunakan pensil untuk membedakan ada anak laki-laki dan ada juga anak perempuan. Nanti kita kreasikan. Pelan saja. Kalau sudah selesai, nanti kita tuliskan. Menggunting kepalanya juga hati-hati ya adik-adik, karena bisa saja putus di sini. Jadi hati-hati untuk guntingnya. Kalau sudah, nih sudah ya seperti ini loh bentuknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bikin matanya. Ini kakak pakai spidol warna hitam untuk bikin matanya. Terus juga ada mulutnya juga. Dengan wajah yang senyum ya. Sebagai anak-anak Tuhan harus penuh dengan sukacita, makanya kita bikin ekspresinya senyum. Untuk perempuan kakak pakai yang warna merah mulutnya ya. Nah, adik-adik bisa kreasikan bikin rambutnya seperti kakak ini. Nah, ada anak cowok, ada anak perempuan juga. Kakak bikin yang laki-laki, dikasih rambut. Terus diwarnai ya. Adik-adik boleh sebebas mungkin untuk mengkreasikan bagaimana bentuk dari rambutnya. Untuk perempuan kita bisa kasih hitam.
ada mitanya, lalu juga nanti ada celananya, mau dikasih warna juga boleh, so kreatif adik-adik ya. Lalu di sini kakak mau bikin hatinya. Nah, seperti contoh ini kakak mau bikin hatinya, bentuk hati pakai kertas yang warna pink. Nah, bikin polanya seperti ini. Ya, bikin polanya seperti ini. Bikin. Lalu adik-adik bisa mengguntingnya sesuai dengan pola. Lalu nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ditulis ya. Di sini ada kasih bentuk salib. Lalu tulis di bawahnya, aku mau hidup untuk Yesus. Nah, setelah itu, setelah dibuat pola ini, adik-adik bisa tempelkan di nih seperti ini ya. Kita tempelkan menggunakan lem di sisi-sisinya, sisi kanan. Nah, seperti ini. Kita lem. Lalu kalau sudah dilem, bisa adik-adik tempelkan di sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ditekan dulu supaya lemnya merata. Kalau sudah, nanti adik-adik bisa bikin hiasan di atasnya ya. Hiasan di atasnya ini dari ayat hafalan. Karena ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 7b. Nah, di sini kakak akan menggambarkan dulu. Polanya di sini, cara bikinnya itu seperti bikin pelangi ya. Seperti ini. Nanti adik-adik bisa ini ya. Lalu kalau sudah, adik-adik bisa tuliskan ayat hafalannya, yaitu aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terambil dari Yohanes 3 ayat 7b. Kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa mengguntingnya sesuai dengan pola. Mirip dengan seperti setengah lingkaran, namun setengah lingkarannya ini lebar adik-adik. Seperti dalam pola. Nah, dengan hati. Setelah saja adik-adik mau tambahkan dengan hiasan lain. Dan bentuk pita juga boleh di atasnya ya, di tulisan ayat hafalan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kakak mau tebelin ini dengan spidol warna hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa tempelkan pada ujung sisi-sisi dari kepala. Nah, kepala dari anak-anak. Sini menggunakan lem. Lemnya di sini ya. Dari sini dikasih lem. Kita juga kasih lem juga sedikit di sini. Ada ujung-ujungnya. Ya. Kalau sudah, adik-adik akan tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi nih seperti ini. Ya, nah ini juga ada contoh dari kakak sudah jadi juga. Nah, kayak gini nih hasilnya. Jadi adik-adik bisa nih bikin ini seperti yang kakak bikin ini di rumah ya. Nah, nanti adik-adik bisa, kalau sudah dikerjakan, adik bisa memberikan hasilnya ke kakak sekolah minggu melalui WhatsApp ataupun ke Instagram SKJ Mata Banyumasin. Nah, paling lambat hari Kamis ya adik-adik, jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, ini hasilnya. Sampai bertemu. Dadah.
Bapa